1154. Saya Toto Pramananas dengan NPN 2351038. Kami di sini akan membawa kasus white collar crime yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang baru-baru ini ditangkap oleh KPK. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari kasus ini. Yang pertama, Gatot Senowibowo adalah seorang politikus dan pengusaha yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung periode 2025 sampai dengan 2030 pada 20 Februari 2025. Kasus ini bermula tidak lama setelah ia menjabat pada Desember 2025 setelah melantik para pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD, yaitu Gatot mulai menjalankan modus operandinya yang licik. Nah, untuk melancarkan aksinya, Gatot menggunakan taktik intimidasi yang terstruktur. Ia meminta para OPD yang baru dilantiknya untuk menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal dan tanpa diberi alasan. Nah, proses penandatanganan ini dilakukan di ruangan khusus dengan pengawasan ketat dengan ajudannya. Nah, para pejabat dilarang membawa ponsel sehingga tidak ada dokumentasi sebagai alat bukti. Dokumen ini kemudian menjadi surat sakti yang digunakan Gatot sebagai alat untuk menekan dan mengendalikan loyalitas mereka. Ancaman yang dilontarkan sangat jelas. Jika ada pejabat yang tidak patuh atau menolak perintahnya, surat tersebut diberi tanggal dan mereka bisa langsung dicopot dari jabatannya atau dipaksa mundur sebagai aparatur sipil negara. Nah, setelah merasa para pejabat berada dalam genggamannya, Gatot mulai melancarkan aksi pemerasannya. Ia meminta sejumlah uang kepada 16 kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung. Nah, permintaan uang ini dilakukan secara bertahap, baik secara langsung oleh Gatot maupun melalui perantara ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Nah, Dwi Yoga Ambal ini juga berperan aktif dengan menagih setoran, yaitu besaran uang diminta bervariasi mulai dari 15 juta sampai 2,8 miliar masing-masing OPD. Namun KPK mencatat bahwa realisasi yang dihasilkan atau yang diterima oleh Gatot hingga ia tertangkap adalah sekitar 2,7 miliar. Selain itu, ia juga diduga meminta jatah hingga 50% dari penambahan atau penggeseran anggota anggaran di OPD, serta mengatur pemenang lelang dalam proyek pengadaan barang, jasa, serta keuntungan pribadinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk kejahatan ekonominya. Sudah sangat jelas ya, bentuk kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh Bupati Gatot Senowibowo ini yaitu melakukan kasus pemerasan terhadap bawahannya, di mana terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung secara mutlak dan mendalam, yaitu termasuk ke dalam kategori white collar crime atau kejahatan kerah putih. Modus operandinya sangat jelas. Ia tidak merampok dengan tondokan senjata, tetapi dengan ancaman pencopotan jabatan melalui surat saktinya yaitu pengunduran diri paksa. Nah, tindakan ini dilakukan dari balik meja kerjanya di pendopo kabupaten dengan perantara ajudannya. Nah, kalau kita identifikasi lebih dalam, bisa dilihat jenis-jenis kejahatan ekonominya antara lain yang pertama, adanya pemerasan dalam jabatan. Beliau menggunakan jabatan bupatinya untuk memaksa bawahannya, yaitu kepala OPD, untuk menyerahkan uang dengan modus ancaman pencopotan jabatan melalui surat saktinya itu sendiri. Yang kedua, ada korupsi pungutan liar, yaitu beliau meminta uang sebesar 15 juta sampai dengan 2,8 miliar dari 16 OPD-nya secara ilegal, bukan pungutan resmi negara melainkan uang hasil perasan untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, adanya penyalahgunaan wewenang. Beliau mengatur posisi jabatan sebagai alat tawar ekonomi dan meminta jatah 50% dari penggeseran anggaran OPD-nya itu. Yang keempat, adanya gratifikasi, menerima uang sebesar 2,7 miliar dari bawahan tanpa laporan KPK dalam 30 hari kerja. Yang terakhir, ada pencucian uang, di mana aliran dana haram itu tidak berhenti dari rekeningnya saja, melainkan berubah menjadi pencucian uang yang digunakan untuk membeli 4 pasang sepatu Louis Vuitton senilai 129 juta. Baik, kita lanjut pada kasus ini menggunakan dua kebijakan atau kombinasi, yaitu melalui sanksi pidana dan juga administratif.
Namun kedua jalur itu berjalan dalam tahapan mekanisme yang berbeda. Hal ini terlihat dari serangkai tindakan KPK. Yang pertama itu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka Bupati Tulungagung. Lalu KPK juga melakukan penetapan tersangka dan penahanan. Tindakan pidana yang diambil KPK itu berlapis dengan menyangkakan beberapa pasal sekaligus, yaitu pasal 12E dan juga pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain proses pidana, mekanisme administratif juga berjalan meskipun tidak secara langsung dijatuhkan oleh KPK, melainkan merupakan konsekuensi otomatis dari status tersangka. Seperti yang pertama, pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Seorang kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika menjadi tersangka tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, seperti korupsi. Yang kedua, penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Akibat statusnya sebagai tersangka, roda pemerintahan di Bupati Tulungagung sementara dijalankan oleh Wakil Bupati, yaitu Ahmad Bahrudin, sebagai pelaksana tugas Bupati. Yang ketiga, pemberhentian tetap. Mekanisme pemberhentian tetap akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika nantinya Bupati Tulungagung ini bersalah, dan DPRD Kabupaten Tulungagung akan mengajukan usulan pemberhentian tetap kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut tidak hanya merugikan negara, melainkan juga merugikan masyarakat. Apa sih kerugiannya? Kerugian yang pertama yaitu jelas paling nyata adalah kerugian keuangan negara, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pembangunan. Proyek-proyek yang telah dipotong anggarannya berpotensi menghasilkan infrastruktur yang tidak layak atau tidak sesuai standar. Hal ini berdampak pada masyarakat yang menggunakan fasilitas negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, praktek korupsi seperti ini juga merusak tatanan birokrasi, karena para pejabat tidak lagi bekerja berdasarkan profesionalitas dan aturan hukum, melainkan berdasarkan tekanan dan kepentingan atasan. Akibatnya pelayanan publik menjadi tidak optimal. Kerugian lain yang terlalu penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani justru menyalahgunakan kekuasaan, pejabat publik yang terus menerus melakukan korupsi, menyalahgunakan kewenangannya, akan membuat masyarakat jadi mikir, buat apa sih taat aturan kalau pejabatnya aja selalu melanggar aturan. Nah, tidak hanya itu, masyarakat juga akan berpikir, buat apa kita membayar pajak kalau uang kita selalu disalahgunakan. Nah, dalam jangka panjang juga kondisi seperti ini dapat melemahkan legitimasi negara dan menghambat pembangunan sosial di negara kita. Dengan demikian, kasus yang melibatkan Bupati Tulungagung menunjukkan bahwa white collar crime bukan sekedar kejahatan tanpa kekerasan,
tetapi juga kejahatan yang memiliki dampak luas dan sistematik. Penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, gratifikasi, serta manipulasi proyek merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan merugikan masyarakat secara tidak langsung. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan semacam korupsi ini harus dilakukan secara serius, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan sistem birokrasi dan pengawasan yang berkaitan. Sekian dari penjelasan kami mengenai White Collar Crime yang dilakukan oleh Majelis Agung. Semoga pemaparan dari materi kami ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.